Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas salah satu saham lagi, membahas salah satu emiten yaitu Surya Citra Media. Nah, yang menarik adalah di sini adalah SCMA ini eh, apa namanya? menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan Piala Dunia, tapi dari pas Piala Dunia sampai hari ini sahamnya malah turun gitu. Nah, oke, kita bahas apa saja dan dia masih layak gak kita untuk membeli SCMA ini. Oke, kita mulai dari profilnya. Mohon maaf, kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini teman-teman dibuat bukan untuk membeli atau menjual suatu saham SCMA ini, tapi video ini adalah analisis saya sendiri, analisis saya pribadi gitu. Oke, SCMA PT Surya Citra Media ini berdiri tahun 1999 ya, dengan nama awalnya itu PT Cipta Aneka Selaras. Tapi di tanggal 31 Desember 2001 di RUVS luar biasa. Nah, ini PT Surya Citra Media PT Cipta Angkasa Selaras ini Aneka Selaras ini diganti ya. Namanya menjadi PT Surya Citra Media. Oke. Bidang usahanya yaitu di televisi, digital dan iklan luar ruangan serta konten dan lainnya. Nah, perseroan berkomitmen untuk memberikan tayangan program, konten dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya gaya hidup pemirsa Indonesia katanya. Woi, bagus banget nih ya. Melalui 2 saluran TV nasional terbesar di Indonesia. Nah, ini gede-gede juga ya. Yaitu PT Surya Citra Televisi atau SCTP ya. Jadi yang suka nonton SCTP ya ini sahamnya SMA. Dan satu lagi adalah PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar. Nah, berita web portal yaitu PT Kapan Lagi Network atau KLY Video On, demand platform di vtvideo.com atau aplikasi yang itu buat nonton Piala Dunia video, dan entitas anak lainnya yang bergerak di bidang konten seperti PT Cinemark Indonesia, itu yang kalau misalkan teman-teman yang suka lihat film-film ya. PT Screenplay Produksi atau SP, terus PT Screenplay Cinema atau SSF, dan PT Indonesia Entertainment Group atau EIG, PT Indonesia Entertainment Produksi atau EIP, dan entitas-entitas anak lainnya. Perseroan tersebut mengasah kreativitas dan bekerja untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi yang mengedukasi dan dipercaya pemirsanya. Jadi SCMA ini selain punya TV, dia juga bisa produksi film sendiri ya, atau dia punya ini sendiri, tim sendiri untuk bikin film. Oke, kita ke shareholdernya dulu ya. Ternyata pemegang saham terbesarnya itu PT Elang Mahkota sebesar 60%. Ini yang pegang kendalinya ya. Terus masyarakat 24% dan saham Terasuri 14%. Nah, ini direktur komisionernya ya, yang memegang saham tapi masih kecil ya, masih 0,0. Lalu di board of directornya ini yang sekarang menjabat ya. Nah, oke. Cukup ya informasinya di sini, semua udah terangkum. Jadi yang pegang shareholdernya itu adalah PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK ya. Oke, kita bahas ke case statistiknya dulu secara keuangan. Nah, ini kita bahas dulu pendapatannya yang pertama ya. Untuk revenue dari tahun 2020 sampai 2022 ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Revenue-nya
oke ya. Jadi tahun 2020 mencatatkan pendapatan atau penjualan di 5 triliun, terus ke tahun 2021 naik 900 miliar, dan untuk asumsi atau untuk tahun 2002 ini di kisaran dicatatkan 6,6 triliun. Jadi ya tiap tahunnya perusahaan ini naik gitu ya secara pendapatan. Oke, itu secara pendapatan. Gimana dengan secara net income-nya? Nah, secara net income dari tahun 2020 sampai 2021 ini tercatat mengalami kenaikan sebesar 200 miliar ya. Dari tahun 2020 itu 1,1 T, terus yang tahun 2021-nya 1,3 T, dan tahun 2022 ini ya seharusnya mengalami peningkatan ya. Tapi kita lihat di kuartal 4 nanti dia mencatatkannya di berapa gitu. Terus di current valuation-nya di kisaran book value-nya di kisaran 1,99 dengan current price to sales-nya di 2,32. Nah, ini menurut saya cukup menarik juga ya, cukup menarik karena memang valuasinya belum terlalu tinggi. Apalagi kemarin itu di Desember itu kita kan ada Piala Dunia, otomatis seharusnya pendapatan dan net income-nya juga naik gitu. Oke, kita lihat di sini di balance sheet-nya, di cash, di sini dia punya 2,4 triliun cash-nya, total asetnya di 11 triliun. Hutangnya ini cukup kecil ya, cuman 2,5 triliun. Jadi artinya modal yang dikeluarkan itu di kisaran mungkin di 8,5 ya, di 8,5 triliun. Jadi ini perusahaan ini tidak punya cukup banyak hutang. Jadi memang hutangnya kecil banget. Oke, book value kuartalnya di 7,5 triliun. Current book per share-nya di 102. Jadi harusnya harganya di 102 kalau misalkan dia mau sebanding dengan harga dengan keuangannya. Tapi kan di market itu ada faktor-faktor lain yang mengharuskan harga wajar sahamnya bukan segitu gitu. Oke, untuk performa sahamnya dari 1 minggu terakhir itu udah minus 5%, 3 bulan terakhir udah minus 5%, 1 bulan terakhir minus 19%, 6 bulan terakhir 10%, 1 tahun terakhir 40%, 3 tahun terakhir 26%, dan 5 tahun terakhir itu di 58%. Ke bawahnya ya di 55% dan 37% ya untuk year to date price-nya. Jadi untuk tahun ke hari ini gitu. Earning persennya cukup lumayan ya. Ada di 15 poin atau 15 rupiah. Current earning per share di annual sheet itu di 14,97. Revenue per share-nya di 87, cash per share-nya 32. Ini cash-nya lumayan cukup ini juga ya. Terus current book value per share-nya di 102, tadi kita udah bahas ya. Size-nya market cap-nya di 15 triliun, ini cukup gede juga ya. Oke, secara keuangan dia juga perusahaan ini bagi dividen ya. Jadi lumayan royal juga, jadi nggak pelit dia bagi-bagi uangnya. Oke, kita ke finansial dulu. Nah, di finansial ini income statement ya. Dari income statement di sini kita bisa lihat ya, total beban pokok penjualan tuh meningkat ya. Jadi tadi mempengaruhi laba. Jadi pendapatan memang naik, tapi di kuartal 3 ini HPP juga naik. Jadi labanya turun ya dibandingkan dengan kuartal 2. Jadi di kuartal 2 dia dapat 1,6 triliun, tapi HPP-nya itu cuman 800 miliar. Jadi dia punya 800 miliar lagi. Tapi kalau di kuartal 3 ini dia
punya pendapatan itu 1,7 triliun, tapi nah di sini HPP-nya naik 200 miliar, jadi dia sisa tinggal 700 miliar lagi. Belum dikurangi dengan beban usaha. Beban usaha itu apa aja? Nah, ini teman-teman bisa klik ya. Si beban usaha ya kayak gaji dan lain sebagainya ya, di sini masuk. Oke, secara laporan keuangan tadi yang memberatkan di kuartal 3 adalah HPP atau harga pokok penjualan. Nah, sisanya tinggal 108 lagi. Oke, di sini secara laporan keuangan tadi kita udah bahas secara singkat, tapi untuk detailnya teman-teman bisa cek di sini ya. Laporan keuangannya. Kalau menurut saya masih oke lah, apalagi ditambah dengan di Desember ini dia kan punya Piala Dunia, dia penyelenggara Piala Dunia. Kalau menurut saya memang akan naik, tapi mungkin ya kita lihat nanti ya. Kita tidak bisa ekspektasi yang terlalu tinggi karena banyak juga platform pesaingnya. Oke, kita lihat balance sheet-nya. Secara neraca tadi kita udah bahas secara singkat ya. Jadi secara neraca untuk kas dan setara kasnya ini terbilang naik ya. Terbilang naik. Di kuartal 4 juga dia biasanya gede tuh ya. Jadi kuartal 4 seharusnya naik juga. Nah, ini untuk total aset lancarnya bisa kita lihat ada peningkatan juga ya. Di sini total aset juga naik ya, dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal ini naik. Oke, ini yang tadi kita bahas ya, utangnya juga cukup kecil di 2,5 triliun dan modalnya juga cukup gede, yaitu di 8,8 triliun ya. Nah, ini cukup bagus ya. Kalau menurut saya perusahaan ini cukup sehat karena tidak memiliki hutang yang besar. Nah, yang menarik di sini adalah tentang analisis dari para analis yang sudah dipercaya oleh aplikasi Stockbit. 20 dari analis yang memberikan rating untuk SCMA, 19 diantaranya merekomendasikan untuk buy dan satu orang merekomendasikan untuk hold. Jadi artinya 95% orang atau analis ini memberikan kesimpulannya untuk buy. Dan kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. The average price target is 348 with high estimate of 500 and low estimate di 2140. Jadi harga sekarang kan di 204. Sedangkan para analis ini harga terendah aja di 240 gitu. Nah, dengan target di 348. Ini berarti ke sini udah ada 70% lebih nih. Apalagi ke sini kalau ke 500, nyampe ke 500, kita udah cuan mungkin ya, beggar ya. Kita udah dapat beggar kalau misalkan dia sampai ke 500. Nah, jadi intinya untuk SCMA ini menurut saya masih ada kans untuk kita dapat laba dari SCMA ini, karena ini kesini kan lumayan nih 70%, apalagi kalau ke 500 ini kita udah dapat beggar ya, satu kali beggar. Nah, kita bahas di analisis konsensus estimate-nya, yaitu revenue-nya di 2021 di 5,9 triliun, operating profit-nya di 1,7 triliun, net profit-nya di 1,3 triliun, dan EPS-nya di 18. Oke. Di tahun 2022 6,5 triliun, ini estimate ya. Operating profitnya di 1,4 triliun, net income profitnya di 1,1 triliun, sorry. Dan earning persennya di 16 rupiah. Nah, ini 2023 nanti asumsinya ya, estimasinya yaitu SCMA ini dapat 7,3 triliun dengan operating profit di 1,6 triliun, net profitnya di 1,3 triliun, dan earning per share-nya
di angka 19. Nah, dari sini ke sini itu udah dapat 70%. Jadi kalau menurut saya SCMA ini, dan saya sangat setuju ya, karena saya juga pernah nerapin yang analis-analis ini ya. Jadi SCMA ini dari harga sekarang sampai ke target aja udah dapat 70% lebih, apalagi kalau misalkan dia bener-bener menyentuh harga tertingginya, yaitu di harga 500. Mungkin gak? Menurut saya sangat memungkinkan ya, karena penurunan ini terjadi ya karena IHSG-nya memang turun gitu, karena sentimen asing-asing pada keluar dan sebagainya. Ya mau nggak mau semua saham di bursa juga pasti akan turun gitu. Oke, kesimpulannya untuk SCMA ini kalau menurut saya cukup menarik ya. Oke. Oke, itu saja mungkin video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.